ketuhanan Kristus. Ya, beriman kepada ketuhanan Kristus. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dituliskan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tak pernah mati. Kalaupun Dia mati, sebagai manusia Dia mati, tapi Dia dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Karena Dia Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Begini saudara, semua orang mengakui pendiri agamanya itu adalah nabi. Ya, supaya lebih jelas mungkin tidak menyinggung sana sini ya. Sini kan banyaknya Cina. Ya, orang Cina itu dulu asalnya rata-rata penganut Konghucu. Ya, penganut Konghucu. Nenek moyang saya juga penganut Konghucu. Ya, karena itu ke kelenteng. Kalau penganut Buddha, dia datangnya ke wihara. Ya, dia datang ke kelenteng. Maka punya nabi. Pendirinya adalah Nabi Konghucu. Dan semua agama yang lain semua bilang pendirinya adalah nabi. Kecuali agama Kristen. Agama Kristen tidak didirikan oleh nabi, tapi didirikan oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Camkan ini. Orang Yahudi pun ya yang belum beragama Kristen, mereka mengatakan Musa, Nabi Musa. Tapi orang Kristen beda, saudara. Kita beda. Bukan nabi, tapi Tuhan. Ada perbedaan besar antara Tuhan dan nabi. Ya, ada perbedaan yang besar yang tidak terjembatani. Nabi adalah manusia biasa. Tuhan adalah Tuhan. Nabi adalah ciptaan. Manusia sih. Tuhan adalah pencipta. Orang Kristen percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Camkan ini. Ya. Dan jangan mau digoyahkan oleh orang-orang yang lain. Kenapa? Karena hampir semua agama mengakui Yesus adalah nabi. Coba aja tanya. Mereka mengaku bahwa Yesus adalah nabi. Ya. Tapi orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan. Dan nanti akan saya katakan berkali-kali hal ini. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya, maka kita diselamatkan. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah nabi, kita masih tinggal dalam kebinasaan. Karena nabi tidak menyelamatkan orang. Nabi cuma nunjukkan jalan. Hanya Yesus Tuhan yang berani bilang, akulah jalan, akulah pintu. Siapa yang masuk keluar melalui aku, dia selamat. Akulah jalan. Siapa yang berjalan di dalam aku, dia sampai kepada Bapa. Hanya Yesus. Camkan dalam hati saudara. Yesus adalah Tuhan. Melampaui semua nabi. Nabi manusia. Nabi ciptaan. Tuhan yang menciptakan. Dan Yesus adalah Tuhan. Ya. Karena itu Gereja Bethel, klik ya, slide berikutnya. Gereja Bethel namanya gereja. Ada pengakuan imannya. Ya, aku percaya. Ini butir kedua dari pengakuan iman, ada 10 ya atau 12. Yang pertama percaya pada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yang kedua percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal.
dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja atas segala raja. Pengakuan iman gereja kita ini sejalan dengan Roma pasal 10 ayat 9 tadi. Yesus adalah Tuhan, dibangkitkan dari kematian. Saudara percaya Yesus sebagai apa? Semoga hari ini saudara mau mantap ya. Yesus adalah Tuhan, bukan yang lain. Saudara, slide berikutnya. Dasar kekristenan kita ini sebetulnya diletakkan pada pengakuan ini. Yang membedakan, saya ulangi lagi, yang membedakan orang Kristen dan bukan orang Kristen adalah dasarnya. Dasarnya apa? Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus Nabi, Yesus Guru mah biasa. Tapi Yesus adalah Tuhan. Ini adalah dasar yang kokoh dan tak bisa digoyahkan. Kesaksian tentang kemesiasan. Ya. Orang Yahudi bilang Yeshua HaMashiach. Ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi, tapi bersumber dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu berasal dari Alkitab. Kalau saya bilang Yeshua HaMashiach, bukan saya mau sok-sokan saudara, karena banyak orang di luar sana yang salah paham. Ya, dikira harus nyebutnya Yeshua HaMashiach. Kalau saya bilang mau sebut Yeshua HaMashiach, Yesus Mesias, Kristus, podoai. Karena dia adalah Tuhan. Ya, karena dia adalah Tuhan. Ya, kan kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan, ada dasarnya. Dasarnya adalah kesaksian dari Alkitab, bukan isapan jempol. Iman kita bukan didasarkan oleh isapan jempol, tapi didasarkan oleh kesaksian yang pasti. Di pengadilan, kesaksian dari dua orang, kalau itu sesuai, itu dianggap benar. Lalu pengakuan mulut dari seseorang tentang siapa dia, itu dianggap benar. Benar dia memang orang benar atau benar dia memang gendeng gitu ya. Kalau misalnya saya tahu-tahu dulu pernah saya di rumah sakit jiwa itu ya, temu saya ini katanya ya Laksamana bla 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 bla, tapi di rumah sakit jiwa. Itu pengakuannya dia betul bahwa dia gendeng. Ya toh? Betul toh? Dia diobati tapi tetap setiap kali ketemu saya ini Laksamana siapa belum sembuh. Belum sembuh. Kesaksian seorang itu benar tentang dia. Ya. Nah, jadi kesaksian di dalam Alkitab ini ada 3 yang dikutip hari ini. Nah, 2, kesaksian dari orang lain, yaitu kesaksian dari Yohanes, kesaksian dari Petrus, dan kesaksian dari Yesus sendiri. Ya, kesaksian dari Yesus sendiri. Sah, karena kesaksian itu sesuai dengan kenyataannya. Apa saja kesaksian yang ada dalam Alkitab? Mari kita baca. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kesaksian pertama dari Yohanes, bahwa Yesus adalah firman. Dia adalah pribadi yang kekal, sama kekalnya dengan yang Bapanya. Ya, kalau saya mengatakan sesuatu, yang berarti perkataan saya itu akan selalu berarti selama saya hidup. Setelah saya hidup, setelah saya mati, mungkin diabaikan orang. Nah, tapi Yesus sang firman adalah pribadi yang kekal, yang dinyatakan oleh Yohanes. Dia sudah ada sejak mulanya dalam kekekalan dan tidak dibatasi
kasih waktu. Saudara, di mana Tuhan Yesus pada waktu penciptaan? Dibahas panjang lebar di YouTube. Di mana Tuhan Yesus pada waktu penciptaan? Ya dialah yang menciptakan karena Allah berfirman. Firman itu adalah Yesus. Betul tak? Kan selalu Allah berfirman. Jadilah terang. Allah berfirman. Jadilah ini. Allah berfirman. Jadilah itu. Allah berfirman. Mari kita membuat manusia, menciptakan manusia. Berfirman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Gini saudara, ini satu gambaran yang tidak memadai. Satu kali, saya sedang mengikuti operasi. Asisten gitu aja, enggak boleh ngoperasi. Ya, kalau zaman dulu belum dokter juga sudah boleh jadi asisten operasi, tapi sekarang enggak bisa. Sekarang pakai boneka. Ya, kalau dulu manusia betulan. Nah, pada waktu itu operatornya bilang, dek katanya, kasih tahu Pak, dulu ada dokter bedah yang kepala di sana namanya Tekoksing. Tolong kasih tahu Pak T bahwa saya perlu bantuannya, katanya. Saya datang cari, Pak dokter T di mana lagi nguji, katanya. Nah, saya jumpai dia di ruang ujian, ada Pakku, katanya. Ini Pak, dokter Wit minta bantuan, katanya. Dokter Wit minta bantuan. Operasi apa? Operasi batu ginjal. Jadi dia pergi bantu dokter Wit, namanya juga kepala ya. Yang dokter si asistennya enggak bisa, dia gini-gini, gak sampai 5 menit sudah keluar batunya. Betul, namanya kepala memang lebih hebat ya. Dia lihat, dia pegang gini, cep, batunya udah keluar. Tapi kan mau operasi itu cuci segala macam, dan selesai itu dia bilang, kok kasih tahu yang diuji, udah selesai ujiannya. Udah dok, sudah kasih tahu sudah selesai ujiannya. Jadi saya datang, membawa perkataan dari dokter T. Kok asing lagi diuji itu duduk nyekukruk gitu ya. Takut sih. Begitu saya buka pintu dia kaget gitu. Terus saya bilang, Cina dia, kata dokter T udah selesai ujiannya. Hah? Udah selesai? Iya kata dokter T sudah selesai ujiannya. Selesai. Ya sudah dia keluar. Saya mengatakan perkataan dokter T. Apa yang dikatakan dia, meskipun saya menyampaikan, jadi toh? Jadi, lulus toh? Lulus. Apalagi kalau Tuhan yang mengatakannya. Firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Saya menyampaikan kata-kata dokter T, seperti dokter T Koksing sendiri ngomong pada yang diuji ini. Nah, Tuhan menciptakan dengan firman. Firman itu adalah Yesus. Dia telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan itulah Tuhan Yesus. Itu kesaksian dari Yohanes. Slide berikutnya. Nah, jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan tak terpisahkan satu dengan yang lain. Perkataan itu yang diucapkan tidak terpisah dari yang mengatakannya. Ya, perkataan saya yaitu yang menyatakan saya sebetulnya. Perkataan saya baik ya berarti saya baik. Perkataan saya judes, berarti dia judes. Kan gitu. Perkataan saya benar, ya berarti John itu bisa dipercaya. Perkataan saya tuh omongan dan perbuatannya beda, omongan dan kenyataannya beda, memang pembohong, kan gitu. Perkataan itu adalah saya sendiri. Orang dibenarkan atau disalahkan dari perkataannya. Allah berbicara. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jika Allah itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Firman itu kemudian menjadi manusia dan diam di antara manusia. Apa yang semula jauh dan tak kelihatan, sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui. Ya, Tuhan itu sekarang datang, tinggal di tengah-tengah kita. Itu sebabnya Emmanuel, kita nyanyi Emmanuel. Nah,
Jadi saudara, kalau saudara mempercayai Yesus adalah Tuhan, kalau doa jangan ruwet-ruwet apa. Ya. Kalau doa jangan ruwet-ruwet. Bagaimana cara saudara berdoa itu menyatakan iman saudara kepadanya? Ya, lebih baik menyembah Dia karena Dia ada. Ya, saya kemarin dari renungan pagi saya bilang, kalau saya biasanya sih mengalami sudah sejak bayi sampai lulus dokter saya itu di rumah enak. Ada papa dan mama yang ngurusi semua. Perlu uang tinggal minta, perlu apa tinggal, semuanya beres. Setelah saya jadi dokter, sampai sekarang ada banyak krisis yang saya alami. Di tengah hutan belantara Kalimantan, hutan tropis terbesar di dunia, katanya. Sering saya mengalami masalah-masalah besar. Ya gimana? Ya berlutut. Terus Tuhan, Engkau apa? Saya harus berbuat apa Tuhan? Tuhan, saya harus berbuat apa? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Engkau dekat tatkala aku berseru kepadamu. Karena Dia datang kepada saudara. Kalau saudara punya pemahaman bahwa Dia adalah Tuhan, ya, Dia bilang, kesaksian di dalam ratapan, dalam renungan harian kemarin, engkau dekat tatkala aku berseru kepadamu. Dan setiap kali kalau saya berlutut suntuk, Tuhan bilang, Tuhan ini bagaimana Tuhan? Tuhan saya mesti berbuat apa Tuhan? Setiap kali jawabannya sama, ini aku, jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Dengan segenap hati mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ternyata memang semua baik-baik aja. Ya. Orang bilang, Johnny pasti mati. Tapi Tuhan bilang, ini aku, kamu belum waktunya mati. Utangmu masih banyak, bayar dulu. Jadi kalau saya tidak mati-mati itu bukan karena saya itu baik, saudara. Ya, karena saya utangnya banyak. Tuhan bilang, kamu kalau ke surga pulang tidak boleh punya utang gitu. Ya. Bayar dulu, jadi nggak mati lagi, nggak mati lagi, nggak mati lagi. Ya, antara tahun 2010 sampai tahun 2023 saya sakit parah sudah berapa kali, ya, sudah berapa kali dan berapa kali orang pikir saya mati, ya, tapi ya belum lah, utangnya belum dibayar. Jadi kalau nggak kepengen mati, mati ya, utangnya yang banyak. Tapi satu saat Tuhan akan bilang ini, utangnya banyak gak dibayar-bayar, harus mati aja lah. Katanya gitu lah, kalau mati sebagai orang punya utang, saudara masuk neraka. Makanya kalau punya utang bayar ya. Orang fasik berhutang dan tidak membayar kembali. Itu dalam Mazmur 37. Jadi Tuhan bilang, kasihanlah sih kamu kalau mati sekarang, mati sebagai orang fasik. Kamu ini, jadi tapi bayarlah hutangmu ya. Soalnya satu saat Tuhan juga bilang, sudahlah cukup, wis mati aja dah. Nah, gawat saudara kalau kejadian seperti itu. Ya. Mati, anaknya ditagih utangnya saudara. Kan gawat kalau gitu. Saudara, saya lanjutkan ya. Jadi kesaksian dari Yohanes. Kemudian kesaksian dari Petrus. Dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Atau saya baca mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, kata mereka, kata murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya yang 12 ini. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan Tuhan Yesus masih bertanya sampai sekarang kepada orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen. Katamu, siapa aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang
hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Orang Islam bilang mendapat hidayah. Kalau saya bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah, hanya anugerah. Kalau saudara bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan segenap hati, itu anugerah. Jadi kalau sekarang belum, sebetulnya jujur aja, saya belum bisa bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Doa, minta anugerah Tuhan supaya saudara betul-betul tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Doa, tanya kepada Tuhan. Kan banyak kesaksian dari murtadin itu. Mereka kan gini, mereka baca, mereka ragu-ragu, mereka bingung. Betul enggak sih dia Tuhan, apa enggak? Maka dia berdoa, mereka berdoa. Sadhu Sundar Singh itu seorang penginjil besar, salah satu penginjil terbesar di dunia, ya, di luar rasul-rasul ya. Nah, dia di umur 14 tahun dia bertanya kepada Tuhan. Dia bakar Alkitab tadinya karena dia seorang Hindu keras dididik oleh ibunya, dia bakar Alkitab tapi lalu ada rasa bersalah. Kemudian dia berdoa. Sekarang gini katanya, kalau engkau memang Tuhan, nyatakan bahwa engkau Tuhan. Aku akan mengikuti engkau sampai mati. Kemanapun juga engkau pergi, aku akan ikuti. Sadhu Sundar Singh berdoa. Sampai satu malam dia sudah mentok, dia bilang, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, bilang sekarang. Kalau enggak, putus asa dia. Ya. Kalau engkau memang bukan Tuhan dan engkau tidak menyatakan diri, sebentar lagi ada kereta api dari Bangalore ke sana, aku akan ke sana biar aku dilindas kereta api dan mati, dia bilang. Saudara, dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Sadhu Sundar Singh menjadi salah seorang penginjil yang luar biasa di India sampai ke Tibet. Saudara, kalau saudara sampai sekarang, jujur saja, tidak mantap Yesus adalah Tuhan atau bukan, doa. Jangan minta berkat, minta anugerah Allah. Supaya saudara mengenal dia dengan baik. Apa betul Tuhan? Apa betul Allah? Apa betul Tuhan? Tuhan kan, ya, bahwa yang dikatakan di dalam Alkitab ini benar bahwa engkau adalah Tuhan. Aku mau mengikut engkau dengan sungguh-sungguh. Doanya di dasar hati ya. Doanya dari dasar hati, jangan main-main. Ya, banyak orang doa tapi main-main. Bilang sangat percaya tapi sebetulnya tidak percaya. Ya, saudara, saya ulangi lagi. Yang tadi saya sudah katakan di awal. Hampir semua agama di dunia ini menerima Yesus sebagai nabi. Tanya orang Buddha, iya nabi. Tanya orang Islam, iya dia nabi. Nabi. Tapi pengakuan ini kan tidak menyelamatkan. Hanya Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Yesus nabi, dia cuma kasih petunjuk. Hanya Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Saya dikirimi oleh 2 orang yang saya ingat. Orang Kristen yang kelihatannya sungguh-sungguh, malah satunya pendeta. Dia kirim YouTube. Di situ ada seorang biksu. Saya rasa biksu tinggi karena dia duduknya, kalau di GBI mungkin itu ketua BPD-nya gitu ya. Atau ketua BPP-nya gitu, dia duduk di kalau ya, nanti tahu-tahu dipotong kalimat saya ini susah ya. Nah, pokoknya pemuka di situ, pemuka di agamanya, dia duduk di kursinya hebat gitu, terus dia bilang, ya saya mengakui bahwa Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah guru yang paling agung. Guru saya yang paling agung adalah Yesus Kristus, bla 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 bla. Itu dikirim ke saya. Terus saya bilang, tapi dia tidak mengaku toh, dia tidak mengaku toh bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia kan tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya masih pakai jubah biksu. Ya, dia kan tidak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mau dia bilang Yesus Kristus adalah guru yang paling agung, bla 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 bla, itu sia-sia, malah menyesatkan. Menyesatkan siapa? Menyesatkan orang Kristen ya, nah sungguh-sungguh. Kenapa sesatnya? Oh iya, agama lain juga mengaku Yesus adalah nabi. Kalau gitu semua agama sama lah.
Tidak sama, orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan. Maka saya kalau dalam langkah yang paling ekstrim saya bilang gini, aku tidak kenal Yesus Nabi. Aku tidak kenal Isa Nabi. Aku tidak kenal. Lalu yang kamu kenal siapa? Yesus Tuhan. Yesus Nabi tidak mati di salib. Yesus mati bukan anak Allah. Nabi bukan anak Allah. Yesus Nabi tidak dibangkitkan. Iya toh? Tidak dibangkitkan. Hanya Yesus Tuhan yang anak Allah. Yang disalibkan. Dan bangkit. Maka saya bilang, enggak sama. Nabi Yesusmu sama Yesusku beda. Kenapa? Yesusku Tuhan, Yesusmu manusia. Nama boleh sama. Malah ada Yesus pemain sepak bola. Malah ada Yesus penjual soto di Solo. Di Semarang saya baru dikirimi sama, di Semarang ada soto Yesus katanya. Yesus penjual soto. Apa Yesus penjual soto sama dengan ada? Ada. Nanti kalau jalan-jalan ke Semarang, tarik ya. Kan dia bukan Tuhan Yesus. Pemain bola Yesus kan namanya. Apa dia Tuhan Yesus? Bukan. Bukan. Saudara-saudara jangan mau disesatkan oleh pandangan-pandangan tentang Yesus Nabi. Nabi yang paling, guru yang paling agung. Guru yang paling agung masih manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Itu sebabnya dasar pengakuan kita adalah yang mengaku, yang dalam hati dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengatakan bahwa dia mati dibangkitkan dan mati dikuburkan dan dibangkitkan. Hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Semua nabi yang lain bukan Yesus. Nama boleh sama, orangnya beda. Ya, nama boleh sama, orangnya beda. Lanjut slide berikutnya. Dan pengakuan Petrus tadi, itu tidak dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, lah Petrus salah, aku itu nabi. Tuhan Yesus sudah bilang gitu. Tuhan Yesus bilang, benar, aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus malah bilang, kesaksian itu sumbernya ada dari Bapa Surgawi. Dan karena pengakuan atas kemesiasannya, kemudian Yesus berjanji untuk mendirikan jemaatnya di atas dasar itu. Ayatnya bisa ditampilkan lagi, ayat 19, ayat 18, Matius pasal 16, ayat 18. Dan aku, kata Yesus kepadanya, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Bukan di atas dasar Petrus, seperti kata orang Katolik, meskipun memang Petrus adalah yang pertama ya berkhotbah di hari Pentakosta, tapi didirikan di atas batu karang. Apa? Pengakuan yang tidak bisa diganti dengan pengakuan apapun. Yesus adalah Tuhan. Itu pengakuan yang sekuat batu karang dan alam maut tidak menguasainya. Saudara, sejak gereja berdiri, berjuta-juta orang Kristen diperhadapkan pada satu hal yang kelihatannya sepele. Kamu kalau tetap mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu akan dibunuh. Apa kematian menakutkan orang Kristen yang sungguh-sungguh? Enggak, saudara. Enggak. Sampai hari ini di Tiongkok pun ada orang Kristen yang sangat menderita, dibunuh karena imannya di negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah. Orang Kristen dianiaya dan dibunuh karena nama Tuhan. Tapi mereka imannya tidak goyah. Pengakuan ini, Yesus adalah Tuhan itu sekuat batu karang. Saudara-saudara, Petrus kan enggak bilang bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia kan bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudara, Petrus kan berbicara dalam kebudayaan Yahudi. Kebudayaan Israel. Dalam kebudayaan Israel, ya, anak Allah mengaku sebagai anak
Allah atau anak manusia, itu sama saja dengan mengatakan dia adalah Allah. Dan beberapa kali Tuhan Yesus mau dirajam batu oleh orang-orang Yahudi karena dia mengatakan demikian. Ya, dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, satu dengan Bapa, satu dengan Allah, adalah Allah. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapakku telah kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi dalam kebudayaan Yahudi, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, itu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Saudara, jemaat Kristen berdiri atau didirikan di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan didirikan atas dasar saudara tiap minggu beribadah di sini. Bukan didirikan atas dasar saudara menggemari lagu rohani. Sekarang kalau dulu Tuhan Yesus tidak berubah ya. Belakangan saya lihat di TikTok banyak monggo mas saminderek Gusti gitu ya. Pakai jilbab juga nyanyi monggo mas saminderek Gusti. Bukan dari kata nyanyiannya, tapi dari pengakuannya. Pengakuannya. Apakah saudara memang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Pengakuan ini yang tak tergoyahkan. Alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Dengan kata lain, diancam kematian pun tidak mau mengubah pengakuannya. Kan di Maluku dulu itu kan dikumpulkan gini. Ayo sekarang mau disunat apanya? Disunat atasnya atau disunat bawahnya? Kalau mau disunat bawahnya, tinggalkan Yesus. Kalau mau disunat atasnya, tetap aja percaya pada Yesus Tuhan. Kan mereka masih mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan meskipun yang disunat atasnya. Ini loh yang disunat. Meskipun mereka dipenggal kepalanya. Saudara, pengakuan bahwa Yesus Tuhan, dia ada dekat dengan saudara. Pada saat saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan bilang, aku sahabatmu, aku Bapamu, aku Tuhanmu. Waktu aku berseru, engkau bilang, ini aku, jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Lalu, itu kesaksian dari dua orang. Bagaimana kesaksian Yesus sendiri? Ada ustadz yang bilang, kalau Yesus pernah bilang bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan, aku mau jadi orang Kristen. Ada, tapi dia tetap tidak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena memang coba ngomong. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, yang menariknya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Tuhan Yesus tidak pernah disebut sebagai nabi, tapi dia disebut sebagai guru. Orang Yahudi memanggilnya guru, rabi. Dan Tuhan. Yang katamu tepat, karena aku memang guru dan aku memang Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk itulah dia disalib. Untuk pengakuan itulah dia disalib. Pada waktu dia dihadapkan pada mahkamah imam besar, mahkamah Sanhedrin, tidak ada kesaksian yang bisa, tidak ada satu kesaksian pun yang bisa membawa Yesus kepada satu kesimpulan Sanhedrin untuk menghukum mati Tuhan Yesus, kecuali satu perkataan dari Tuhan Yesus, bahwa engkau akan melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan takhta Allah. Lalu orang Yahudi bilang, kalau gitu kau patut dihukum mati. Dan Tuhan Yesus tidak mencabut pengakuannya bahwa dia adalah anak Allah. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan. Camkanlah ini. Saudara merasa dia jauh. Mungkin saudara belum pernah memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sejauh yang saya alami, 45 tahun lebih,
Setiap kali saya berseru dengan sungguh-sungguh, dia selalu bilang, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Engkau dekat tatkala aku berseru kepadamu. Kenapa dia jauh? Karena nggak pernah berseru kepadanya, atau memang sekedar tanpa hati yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, slide terakhir. Sekali lagi, Yesus tidak menyalahkan atau melarang muridnya untuk menyebutnya guru dan Tuhan. Ingat, guru dan Tuhan. Orang Farisi menyebutnya rabi, guru, tapi bukan Tuhan. Tapi murid-muridnya bilang dia Tuhan, guru dan Tuhan. Guru sebab dia mengajar mereka. Hal ini, Yesus tidak menyalahkan, bahkan mengakuinya. Menunjukkan bahwa memang demikianlah faktanya. Ya, faktanya memang dia adalah Tuhan. Dengan demikian iman kita kepadanya tidak dilandasi oleh sesuatu yang rapuh. Kalau ada yang tidak berubah, itulah Tuhan. Betul enggak? Tuhan. Kalau kita mendasarkannya iman kita pada Tuhan, ya kita kuat. Namun pada pengakuannya sendiri bahwa aku adalah guru dan Tuhan, tentu saja ini lebih cukup dari pondasi yang teguh, sebab dia tidak berubah. Ki jam piro yo? Ya. Ya. Penting saudara, mendirikan di atas fondasi yang teguh pada pengakuan Yesus adalah Tuhan. Suatu saat kita semua akan dipanggil pulang. Mau ketemu siapa? Ketemu Nabi Yesus atau ketemu Tuhan Yesus? Pegang ini. Dia adalah Tuhan, bukan Nabi. Nabi Yesus, aku tidak kenal itu. Nabi Isa, aku tidak kenal itu. Kenapa? Dia tidak disalib, dia bukan anak Allah, dia tidak dibangkitkan. Aku tidak kenal itu. Yang aku kenal adalah Tuhan Yesus, anak Allah, disalib dan dibangkitkan. Hanya satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jangan pernah jadi murtadin ya. Meninggalkan imanmu pada Tuhan Yesus. Jadilah orang yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Dan mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus.